Tiga. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Masih ingat nggak saya siapa? Masih. Suster Adna. Iya betul ya, saya Nurse Adna. Sesuai janji kita kemarin ya, hari ini kita bakalan melakukan scoring ya. Scoring tentang masalah keperawatan yang sudah kita susun sama-sama ya. Saya tanya dulu kabarnya deh, gimana Ibu sama adik sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, oke kalau sehat ya. Gimana adek, sekarang kan kemarin ispanya lagi kambuh nih, sekarang udah kayak gimana? Apakah membaik atau masih? Membaik, oke alhamdulillah ya kalau membaik. Oke, sesuai kesepakatan pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan tentang penyakit ISPA itu seperti apa. Kita akan menentukan bersama terkait penilaian atau scoring berdasarkan masalah keperawatan yang sesuai dengan prioritas. Nah, sebelumnya dari hasil pengkajian kemarin diketahui bahwa adik kurang menjaga pola makannya ya, seperti masih sering jajan sembarangan, seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang masih jajan sembarangan juga. Supaya dan sedikit. Aduh, karena kurang pengawasan ibu mungkin atau bagaimana nih Bu? Iya. Suka jajan sembarangan. Kadang karena dia sekolah juga kan ya, terus main sama teman-temannya, jadi kurang pengawasan dari saya. Oh, oke kalau gitu. Nah, salah satu kebiasaan yang harus kita perbaiki itu adalah itu ya Dek ya, jajan sembarangan harus dikurangi, terus juga terus juga mencuci tangan nih. Gimana kemarin kan udah saya ajarkan ya 6 langkah cara mencuci tangan. Udah dilakuin kalau sebelum makan dan sesudah makan? Nah, udah. Alhamdulillah ya kalau gitu. Gak apa-apa ya, mungkin butuh waktu untuk membiasakan pola hidup sehat ya Bu ya. Nah, kita catat ini termasuk upaya dalam pemeliharaan kesehatan yang belum efektif ya. Tadi perilaku-perilaku yang sudah disebutkan. Sekarang mari kita lihat scoring beberapa masalah yang muncul di keluarga Ibu. Saya akan bantu menjelaskan satu persatu ya Bu ya. Nah, dari berdasarkan hasil pengamatan intervensi dan analisis yang kita lakukan ya, jadi ada 3 masalah keperawatan yang perlu kita scoringkan ya. Yang pertama itu ada di pemeliharaan kesehatan tidak efektif akibat dari kurangnya kebiasaan sehat seperti mencuci tangan, seperti yang ada tadi ya, sebelum makan dan pola makan yang kurang teratur. Lalu yang keduanya adalah manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif, ditandai dengan kurangnya pengawasan dari ibu terkait kebiasaan adik saat dilakukan sekolah atau bermain. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah ketidakmampuan coping keluarga yang menyebabkan mereka kesulitan dalam membiasakan pola hidup sehat. Nah, nanti dalam penentuan scoringnya saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu dan adik ya. Nanti ibu dan adik bisa menjawabnya dengan sesuai dengan yang terjadi ya, sesuai dengan fakta. Oke, kalau misalkan iya terjadi, jawab iya. Kalau misalkan tidak, jawab tidak. Oke. Yang pertama ini ada mengenai pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Sifat masalahnya nih Bu. Ini sifat masalahnya itu dia apakah sudah terjadi atau berisiko akan terjadi ancaman ke depannya Bu? Berisiko. Berisiko ya. Selanjutnya itu ada kemungkinan masalah dapat diubahnya nih. Nah, apakah masalah ini mudah diatasi atau butuh upaya yang lebih Bu, yang pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Yang kurang mencuci tangan itu tadi ada? Butuh upaya. Iya, butuh upaya ya. Lalu potensi masalahnya itu bisa dicegah itu dalam skala tinggi, cukup atau rendah? Cukup. Baik, selanjutnya itu menonjol masalahnya itu sifatnya berat harus ditangani atau tidak perlu ditangani atau malah masalahnya tidak dirasakan sama ibu dan adik. Harus ditangani? Iya. Oke, baik. Kalau seperti itu ya, saya catat dulu ya Bu bobotnya. Oke. Selanjutnya Bu ya, kita beralih ke masalah keperawatan yang kedua, yaitu manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif ditandai dengan kurangnya pengawasan dari ibu terkait kegiatan adik saat di sekolah dan bermain ya. Ini sifat masalahnya itu sudah terjadi atau bisa menjadi ancaman di masa depan Bu menurut Ibu? Sudah terjadi ya. Baik, saya kasih bobot dulu. Selanjutnya kemungkinan masalahnya dapat diubah itu mudah, sebagian atau tidak dapat diubah? Mudah. Oke, mudah. Potensi masalahnya itu bisa dicegahnya tinggi, cukup atau rendah Bu?
Cukup? Baik. Lalu selanjutnya menonjol masalahnya itu harus ditangani, tidak perlu ditangani atau tidak dirasakan? Harus ditangani. Baik, yang terakhir ya Bu ya, yang ketiga, ketidakmampuan coping keluarga yang menyebabkan ibu merasa kesulitan dalam membiasakan pola hidup sehat di rumah ya. Yang pertama, masalahnya ini sudah terjadi atau menjadi ancaman atau malah keadaannya sejahtera? Menjadi ancaman ya di masa depan mungkin ya. Oke, kita tulis. Lalu kemungkinan masalahnya dapat diubah atau tidak? Mudah sebagian atau tidak dapat? Mudah. Oke. Potensi masalah untuk dicegahnya itu tinggi, cukup atau rendah? Tinggi. Oke. Tinggi. Baik. Yang terakhir adalah menonjolnya masalah, itu masalahnya berat harus ditangani, masalahnya tidak perlu ditangani atau tidak dirasakan? Masalah berat. Oh, masalahnya berat ya, berarti harus ditangani ya Bu ya. Baik, nah setelah kita melakukan scoring bersama, setelah kita melakukan scoring bersama, ternyata hasilnya menunjukkan pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini nomor 1 ya Bu ya. Ini menjadi prioritas utama karena jika kebiasaan sehat seperti mencuci tangan 6 langkah dengan baik, pola makan teratur, terus juga segera diperbaiki, bisa menyebabkan kondisi adiknya semakin jauh lebih baik ya, ISPA-nya itu semakin menurun. Lalu selanjutnya adalah manajemen keluarga tidak efektif. Ini perlu diperhatikan agar bisa optimal dalam mengawasi dan membimbing adik menerapkan pola hidup sehat. Lalu yang terakhir adalah ketidakmampuan coping keluarga. Ini juga penting yang ditangani untuk ibu karena agar lebih percaya diri dan memiliki strategi dalam mengatasi tantangan dalam sehari-hari ya. Jadi yang paling penting ditangani itu kebiasaan sehat. Betul sekali Bu. Prioritas kita sekarang adalah memperbaiki kondisi pemeliharaan kesehatan adik dengan cara membiasakan cuci tangan sebelum makan, menjaga pola makan agar lebih sehat, dan juga mengurangi jajan sembarangan ya Dek ya. Besok aku akan ingat 2 bekal cuci tangan dan juga 2 makanan yang berhubungan. Oke, baik. Hebat Adik ya. Semangat, harus seperti itu. Itu yang kita harapkan bersama ya. Kalau begitu pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Oke, cukup. Kalau cukup saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya sudah bekerja sama menentukan scoring dengan saya. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.